Halo dokter sekalian, jumpa lagi dengan saya, Dr. Yosef Dwi Cahyadi Salan. Hari ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan alat kontrasepsi implan, khususnya dalam upaya peningkatan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai pendahuluan, implan adalah batang plastik berukuran kecil yang lentur seukuran batang korek api yang melepaskan hormon progestin yang menyerupai hormon progesteron alami di tubuh seorang perempuan. Implan yang beredar luas di pasaran saat ini ada dua jenis. Yang pertama itu adalah implan dua batang, mengandung hormon levonorgestrel, dan yang kedua adalah implan satu batang, mengandung hormon etonogestrel. Nah, bagaimana cara kerja, efektivitas, dan jangka waktu pemakaian dari implan? Untuk cara kerja, implan secara dominan mencegah pelepasan sel telur dari indung telur dengan cara menekan dari kejadian ovulasi. Kemudian yang kedua, implan juga mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat bertemunya sperma dan sel telur. Dikatakan efektivitasnya 1/100.000 perempuan pada tahun pertama pemakaian. Dan untuk jangka waktu pemakaian, untuk implan 2 batang, efektif hingga 4 tahun, sedangkan untuk implan 1 batang, efektif hingga 3 tahun. Studi menunjukkan dapat efektif hingga 5 tahun. Apa saja keuntungan implan? Yang pertama jelas, klien tidak perlu melakukan apapun setelah implan terpasang, mencegah kehamilannya sangat efektif, dan yang ketiga merupakan metode kontrasepsi jangka panjang untuk 3-5 tahun tergantung dari jenis implannya. Kemudian yang keempat, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mempengaruhi kualitas dan volume dari air susu ibu. Kesuburan dapat kembali dengan segera setelah implan dilepas, mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah darah haid, sehingga dapat mencegah terjadinya anemia defisiensi besi. Nah, bagaimana keterbatasan dari implan? Memang tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS, membutuhkan tenaga kesehatan terlatih secara khusus untuk memasang dan melepasnya, dan yang ketiga, klien tidak dapat memulai maupun melepas implan secara mandiri. Siapa yang boleh untuk memakai implan? Yang pertama pasti telah atau belum memiliki anak, perempuan usia reproduksi, termasuk perempuan yang berusia di atas 40 tahun, baru saja mengalami keguguran atau kehamilan ektopik, merokok tanpa bergantung pada usia perempuan maupun jumlah rokok yang dihisap, sedang menyusui, menderita anemia atau riwayat anemia, menderita varises vena, terkena HIV, sedang atau tidak dalam terapi antiretroviral. Yang tidak boleh adalah para wanita atau pasien yang mengalami penggumpalan darah akut pada vena dalam, di kaki atau paru, perdarahan vagina yang tidak dapat dijelaskan sebelum evaluasi terhadap kemungkinan kondisi serius yang mendasari, menderita kanker payudara lebih dari 5 tahun dan tidak sembuh, atau menderita sirosis atau tumor HT berat, saat ini menderita sistemik lupus eritromatosus dengan antibodi fosfolipid yang positif atau yang tidak diketahui, dan tidak dalam terapi imunosupresif. Kapan implan sebaiknya dipasang? Jika pasien itu mengalami menstruasi yang teratur atau sedang berganti dari metode non-hormonal, maka kapanpun boleh dilakukan pemasangan. Jika dimulai dalam 7 hari setelah permulaan menstruasi, maka tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Akan tetapi, jika dimulai dari 7 hari setelah mulainya dari menstruasi, maka sebenarnya bisa dipasang kapan saja asal yakin tidak hamil, dan sebaiknya untuk 7 hari pertama itu menggunakan kontrasepsi tambahan. Bagaimana dengan pasien yang berganti dari metode hormonal lainnya? Maka implan dapat segera dilakukan pemasangan jika klien menggunakan metode hormonal secara konsisten dan benar, atau kita yakin bahwa pasien tidak hamil. Tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya dan tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Jika pasien atau klien ini berganti dari kontrasepsi suntik kombinasi atau kontrasepsi suntik progestin, implan dapat dipasang ketika suntikan ulangan dan seharusnya diberikan, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Bagaimana dengan wanita yang memberikan ASI eksklusif atau hampir eksklusif kurang dari 6 bulan setelah melahirkan? Jika belum menstruasi, implan dapat dipasang pada klien kapan saja di antara waktu melahirkan sampai dengan 6 bulan dan tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Jika telah menstruasi, maka implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi.
Artinya, harus dipastikan bahwa wanita tersebut tidak hamil saat dilakukan pemasangan. Bagaimana dengan wanita yang setelah memberikan ASI eksklusif selama lebih dari 6 bulan setelah melahirkan? Jika belum menstruasi, maka implan dapat dipasang pada klien kapan saja, asal yakin tidak hamil. Dan disarankan menggunakan metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Jika setelah mengalami menstruasi, maka implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi. Bagaimana jika ASI tidak eksklusif? Jika belum menstruasi, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil dan perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. ASI tidak eksklusif jika telah menstruasi, maka jika menstruasi klien telah kembali, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan yang memiliki siklus menstruasi normal. Bagaimana dengan pasien yang tidak menyusui kurang dari 4 minggu setelah melahirkan? Implan dapat dipasang kapan saja, tidak perlu metode kontrasepsi tambahan. Nah, bagaimana dengan kondisi tidak menyusui lebih dari 4 minggu setelah melahirkan? Jika belum menstruasi, maka sejatinya implan dapat dipasang kapan saja asal yakin tidak hamil, perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan, dan jika menstruasi telah kembali, implan dapat dipasang seperti yang dianjurkan pada perempuan dengan siklus menstruasi normal. Bagaimana jika tidak menstruasi dan tidak berhubungan dengan melahirkan atau menyusui? Implan dapat dipasang kapan saja asal yakin tidak hamil dan perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Bagaimana dengan kondisi pasca keguguran? Setelah keguguran bisa dipasang segera. Jika implan dipasang dalam 7 hari setelah keguguran trimester 1 atau 2, tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi tambahan. Dan jika setelah 7 hari setelah keguguran trimester 1 atau 2, implan dapat dipasang kapan saja jika yakin tidak hamil. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama setelah pemasangan. Bagaimana dengan kondisi setelah pemakaian pil kontrasepsi darurat? Maka, implan dapat dipasang pada hari yang sama saat pemberian atau penggunaan kontrasepsi darurat. Perlu metode kontrasepsi tambahan untuk 7 hari pertama, dan bila tidak segera memulai menggunakan implan, tetapi klien masih ingin tetap menggunakannya, ia dapat memulai kapan saja asalkan yakin tidak hamil. Dan setelah menggunakan pil kontrasepsi darurat ulipristal asetat atau UPA, maka implan dapat dipasang pada hari ke-6 setelah menggunakan pil kontrasepsi darurat UPA, tidak perlu menunggu menstruasi bulan berikutnya. Implan dan UPA berinteraksi jika implan dipasang lebih dahulu, sehingga keduanya berada di dalam tubuh, sehingga satu atau keduanya bisa menjadi kurang efektif. Buat janji agar klien kembali pada hari ke-6 untuk pemasangan implan atau sesegera mungkin setelahnya. Perlu metode kontrasepsi tambahan sejak dari minum pil kontrasepsi darurat UPA sampai dengan 7 hari setelah pemasangan implan. Jika klien tidak memulai pada hari ke-6, namun kembali sesudahnya untuk penggunaan implan, implan dapat dipasang kapan saja asal yakin tidak hamil. Nah, bagaimana dengan efek samping atau komplikasi dari implan? Efek samping yang pertama itu adalah menstruasi menjadi tidak teratur, bahkan sampai dengan tidak menstruasi, atau menstruasinya menjadi banyak dan lama. Kadang-kadang disertai dengan nyeri perut, bisa juga muncul jerawat, perubahan berat badan, nyeri payudara, perubahan mood dan hasrat seksual, serta nyeri pada setelah pemasangan dan pencabutan. Dan komplikasi yang paling ditakutkan terjadi adalah infeksi pada daerah insersi, ekspulsi, nyeri hebat di perut bagian bawah, dan sakit kepala hebat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan implan. Nanti kita akan bahas lebih jauh terkait dengan metode pemasangan dari implan. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Salam hormat, salam sehat, dan salam hangat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.